Wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku ya. Pada hari Senin ini tanggal 28 masih seperti biasa teman-teman ya. Kita belajar trading, belajar konsisten ya. Jadi intinya kita trading itu cari konsisten ya. Jadi konsisten itu kita harus punya dasar trading ya teman-teman ya. Sekarang saya kalau ada kesempatan saya ambil posisi, kalau enggak saya akan ngasih sedikit materi ya, bukan praktek tapi materi ke materi ya, lebih ke materi ya teman-teman ya. Jadi trading itu berdagang ya, trading itu berdagang. Jadi dagang itu kita harus punya modal yang pertama, yang kedua kita harus punya strategi ya, atau lapak atau kondisi keadaan di sekitaran situ ya. Jadi kalau kita mau dagang itu otomatis kita harus prediksi dulu lapaknya kira-kira rame atau sepi atau standar atau jalan lintas atau banyak pembeli atau banyak penghuni itu ya. Itu kita harus tahu dulu ya, lapaknya dulu ya. Jadi kalau udah tahu lapaknya, kita tinggal bisa prediksi lapak itu kira-kira bisa nggak untuk berdagang di situ. Kira-kira ada untung nggak di situ nanti kita berdagang di situ. Ya. Jadi kalau nggak ada untung ya ngapain berdagang di situ. Jadi kita cari profitnya. Jadi trading itu berdagang di suatu tempat atau suatu lapak yang bisa mendapatkan cuan gitu loh, mendapatkan profit ya. Kalau sistem yang dagang yang mangkal ya, itu kita harus cari tempat yang bagus, diprediksi kondisi situ itu bisa memberikan profit yang lumayan setiap harinya gitu ya kan. Jadi harus bisa tahu dalam keadaan apapun ya, lapak itu ya itu tetap dapat cuan gitu setiap harinya. Dalam keadaan sepi pun dapat cuan itu loh. Dalam keadaan sepi itu dapat penghasilan setiap harinya, terhadap pemasukan dari modal itu gitu loh. Jadi dagang itu harus punya strategi. Oke ya, itu secara logika dagang apa ya kan. Sekarang di online, oke, di trading atau perdagangan trading online ya, kayak di market ini ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, berdagang itu di online itu kita juga harus punya lapak dan punya strategi ya, dan harus bisa memprediksi keadaan pasar yang sedang terjadi gitu loh. Jadi lapak itu kita harus kondisinya kayak mana gitu loh, kondisi lapaknya itu kayak mana, kira-kira ada nggak cuan di situ nantinya kalau saya prediksi gitu loh. Ada nggak profit di situ nantinya kalau saya berdagang di situ. Kalau saya naruh dagangan di situ kira-kira profit nggak, untung nggak kira-kira. Kan gitu ya, sama ya dengan perdagangan yang nyata dengan yang online ya. Jadi kita harus punya strategi, punya lapak, pertama punya lapak, punya modal, punya lapak, punya strategi, dan kita harus bisa prediksi
kira-kira bisa cuan nggak nanti kalau saya berdagang di situ. Itu ya teman-teman ya. Saya simpulkan di sini, ini kan trading online atau dagang online. Kita hanya bisa menganalisa ya, memprediksi kita akan cuan apa profit apa enggak. Jadi kita harus mengetahui. Oke, dasar trading ini di online ya, saya kasih tahu. Ini enggak rahasia, tapi saya bagikan pada teman-teman. Memang saya masih demo, tapi saya udah, insya Allah saya bisa konsisten. Tinggal saya nunggu saya bisa konsisten di demo ini sampai dari 200 hingga sampai berapa nanti ya. Bahkan nanti kalau seandainya saya udah deposit, yang demo ini nggak akan saya hapus, nggak akan saya kurang, istrinya nggak akan saya hilangkan, tetap saya berjalan terus di demo itu. Jadi untuk saat ini saya masih tahap istilahnya tahap finishing gitu loh. Saya tahap finishing kalau saya ini sudah tahap finishing. Jadi ya nggak lama lagi lah, insya Allah saya kalau ada modal saya deposit ya, nggak usah banyak-banyak, 200 saja. Makanya dari itu saya bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa bareng ya dengan saya dari nol, sehingga kita bisa gitu loh. Makanya sebelum saya ke real, saya harus memperdalam ini dulu sampai benar-benar bisa gitu loh. Itu sama-sama sampai benar-benar matang, sampai finishingnya itu deal gitu loh, serah kunci gitu ya. Oke, yang pertama, karena video saya yang udah saya upload ya mungkin udah ditonton sama teman-teman ya, kayak mana ya, kurang detail, kurang jelas, kurang terarah gitu loh. Saya akan mencoba hari ini, hari Senin tanggal 28 ya, saya akan mencoba menerangkan yang lebih terang dari awal nolnya ya, biar lebih jelas ya. Oke, yang pertama, trading itu kita harus punya strategi, harus punya dasar. Oke, dasar yang pertama tren ya, tren ini kita harus pecahkan, harus bisa mengertikan tren ini. Yang kedua, kita harus tahu SNR. Kalau yang kedua ini kita juga harus bisa memecahkan. Kalau udah tahu SNR ya, udah tahu tren, inilah kunci dasarnya. Saya dulu pernah belajar ini tren dan SNR, tapi saya nggak maksud, belum konsisten karena belum bisa memecahkan di antara dua ini saya belum bisa memecahkan. Jadi saya masih terombang-ambing gitu loh. Setelah sekian lama butuh proses ya, butuh proses yang cukup lama, sekitaran 4 tahunan saya ya berkecimpung di belajar di trading ini. 4 tahun sekarang inilah baru saya bisa memecahkan ini sekitaran 1 mingguan lah, hampir 2 minggu lah saya memecahkan, baru saya dapat. Makanya saya masih demo, belum berani real. Maksud demo saya nggak mau real, belum berani real ya, karena modal yang di demo itu 14 juta, saya turunkan jadi 200 ya. Saya mau konsisten dari 200 itu sampai saya bisa deposit, saya bisa WD,
selamanya ini nggak akan saya buang, karena trading itu di samping untuk penghasilan sampingan juga bisa untuk uh, penghasilan tetap gitu loh, sampingan tapi tetap gitu loh. Jadi saya biar tanggal pokoknya 2 mingguan ya, 2 mingguan uh, baru kenal, pertengahan mingguan yang minggu Senin, apa ya, pertengahan kemarin hari apa itu saya turunkan, saya habiskan, tinggalkan demo ini 200.000, sekarang udah mencapai 600, kalau nggak salah baru sekitaran 2 hari inilah, 2 hari entah atau 1 hari lah baru saya 600. Ini saya mau konsisten, saldo ini mau saya konsistenkan sampai saya bisa deposit, sampai saya bisa WD. Saya akan naikkan terus harga ini, saldo ini nggak akan saya istilahnya ngawur-ngawur gitu open posisinya, tapi lebih ke cenderung ke konsisten. Di real juga konsisten, di sini juga konsisten, karena ini untuk selamanya selama platform ini masih ada gitu loh, dan saya masih bisa gitu loh. Saya akan terus kembangkan terus saldo demo ini. Di samping demo saya juga akan real nanti pertengahan, kalau memang benar-benar bisa konsisten gitu loh. Makanya teman-teman harus belajar ini dulu, pelajari ini, pecahkan dulu ini. Ini saya mecahkan ini, 2 ini itu tanpa guru 4 mata. Setelah saya bergabung dengan grup, juga belajar dengan channel-channel yang ada pembahasan trading, saya subscribe semua karena demi saya pengen bisa gitu loh. Tapi ya belum ada konsisten, belum ada titik terangnya ya. Bergabung dengan grup ya, ada 2 grup saya gabung, belum juga mecahkan, tapi setidaknya grup itu ada grup yang cukup bagus buat saya ya, hingga saya bisa terarah ke sini ya, bisa sampai tahu tren dan SNR ya, bisa memecahkan tren dan SNR-nya ya. Alhamdulillah sekarang saya tinggal konsistennya, tinggal saya bisa konsisten, bisa sabar, bisa mengatur fisiologi ya, dan saya mau belajar trading plan di demo ini gitu loh. Trading plan di demo ini saya akan lebih konsisten. Jadi teman-teman yang pokok utamanya tuh teman-teman harus tahu tren SNR, pecahkan dulu ini. Saya belajar otodidak teman-teman, otodidak ya teman-teman. Caranya kayak mana? Caranya gampang. Teman-teman yang penting tahu market, tahu keadaan market, posisi keadaan market, istilahnya nyambung ya, market itu lagi kemana, support dan resistance-nya mana gitu loh. Yang penting tahu itu. Kalau sudah tahu support, trend dan SNR itu lebih gampang ya, lebih gampang. Caranya kayak mana? Caranya teman-teman harus sering buka market, sering sering menyamakan gitu loh. Kalau ada kayak gini, kok jadi kayak ini, kok jadi naik, kok jadi turun, setelah ada ini, ada support ini, ada tren ini. Itu teman-teman harus ingat terus, diingat terus gitu loh, diulang-ulang gitu loh. Besok ingat lagi, ada ini kok jadi kayak gini gitu loh. Jadi ada support jadi naik, ada resisten jadi turun.
ada tren ini kecenderungan kok masih naik terus gitu loh, supportnya nggak bisa ditembus ya, keadaan tren juga naik, ya kita ikuti terus naik, ikutin naik, jangan dilawan gitu loh, jangan sempat dilawan. Kalau kita udah tahu basicnya, ya kita lawan 1 menit atau 2 menit dengan keadaan koreksi 2 candle gitu loh, kekuatannya ada nggak untuk menuju ke area supportnya atau resistennya gitu ya. Kalau yang udah punya basic itu, makanya saya belajar ini fokus gitu loh, karena ingin tahu uh, sebenarnya trading itu apa sih, kok bisa naik, kok bisa turun, kok bisa mantul, kok bisa ini segala macam. Ya pengaruhnya cuman ini teman-teman, tren dan SNR itu pengaruhnya, serta kecenderungan harga-harga yang di TF-TF besar. Nah, kalau durasi itu adalah penentu kita, prediksi kita itu tren itu mengarah ke atas. Jadi kalau ada support, menyentuh support, trennya lagi ke atas, ya kita tunggu supportnya agar kita dapat titik idealnya, baru kita open posisi buy. TP-nya mana ya, di area atas, kekuatannya ada nggak di atas, berapa jaraknya candlenya itu di 1 menit. Kalau di 5 menit 1 candle atau 3 candle ya kan. Kalau di TF 1 menit itu paling nggak 15 candle kalau 3 candle di 1 menit ya kan, yang gitu. Jadi harus bisa gitu teman-teman, harus bisa. Kalau nggak bisa, kalau bisa memecahkan itu, belum bisa memecahkan tren dan SSR, jangan harap teman-teman akan bisa konsisten. Jangan harap teman-teman modal seberapa pun bisa habis itu. Jadi pokok utama itu kita harus tahu tren dan SNR-nya. Kalau udah tahu tren dan SNR-nya, nanti teman-teman dengan sendirinya dia akan muncul fisiologi bisa tertata ya, money management juga bisa diatur, kesabaran juga akan lebih bersabar ya kan. Konsistennya jelas konsisten nanti di situ, karena dengan mengetahui tren dan NSR dan SNR itu semua akan muncul dengan sendirinya, semua akan terpecahkan. Fisiologi, kesabaran, money management ya, trading plan bisa tercapai, nggak akan gagal. Seandainya loss, teman-teman udah tahu dengan kondisi, dengan bisa mengetahui tren dan NSR, seandainya teman-teman loss, teman-teman bisa mengembalikan yang loss tadi gitu. Jadi trading plan-nya itu terarah dengan mengetahui ini. Inilah kunci dasar yang utama ya, kunci dasar yang utama ya ini, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain. Kalau teman-teman bisa tahu ini, yang namanya bentuk pola candlestick ya, bentuk pola candlestick ya, bentuk pola candlestick itu nggak serta merta itu selamanya bisa dipakai ya. Terus indikator ya, indikator itu nggak selamanya bisa dipakai. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa dipakai oleh keduanya ini. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa dipakai selamanya di segala kondisi market itu ya, trend dan SNR itu yang bisa dipakai selamanya. Di dalam keadaan market entah banyak sumbu, entah market sideways yang banyak sumbu, dengan apa sideways naik dengan sumbu banyak, atau tren turun dengan sumbu banyak atas bawah, itu bisa dipakai kalau
trend dan SNR. Tapi kalau ini bentuk pola candlestick dan indikator itu nggak selamanya bisa dipakai di segala kondisi pasar atau di semua market. Nggak bisa semua kondisi pasar ya, nggak bisa dipakai yang ada waktu-waktu tertentu ini bisa dipakai ya. Jadi jangan terlalu fokus ke bentuk pola candlestick, kita fokus ke trend dan SNR itu aja cukup, karena trend dan SNR itu bisa dipakai di segala medan, di segala kondisi pasar gitu loh. Tapi kalau bentuk pola candlestick dan indikator ini ada masanya, ada masa-masa yang bisa dipakai, ada masa-masa yang nggak bisa dipakai ya. Ya sih bagus ya kalau sabar teman-teman dengan ilmu yang strategi bentuk pola candlestick dan indikator, ya sama aja bisa, cuman nggak bisa dipakai di skala keadaan market atau di medannya itu nggak bisa dipakai selamanya itu loh. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Kalau ini tidak bisa dipecahkan menjadi sebuah patokan, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Tapi kalau trend dan NSR bisa dipakai ya. Jadi bagi para pemula, ayo belajar bareng bersama channel ini. Saya akan tunjukkan atau saya akan berikan apa yang saya dapat, karena trading itu hanya butuh kunci dasarnya ya. Yang dibutuhkan dasarnya trading itu adalah trend dan SNR. Bentuk pola candlestick itu adalah sebagai topping atau sebagai tambahan di masa-masa yang istilahnya nggak bisa dipakai selamanya lah. Kalau candlestick itu bentuk pola candlestick dan itu nggak bisa dipakai selamanya. Yang bisa dipakai selamanya adalah trend dan SNR. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tonton terus video ini, tonton terus channel saya ya. Mudah-mudahan channel saya bisa memberikan manfaat atau memberikan ketenangan atau motivasi kepada teman-teman ya, bahwa saya itu channel ini itu bisa dicontoh atau bisa diambil sisi baiknya ya. Oke ya teman-teman, hanya itu saja. Saya nggak open posisi ya. Sebenarnya kalau open posisi pun saya bisa, cuman ini saya menerangkan dulu atau memberikan motivasi kepada teman-teman apa yang saya dapat ya. Nanti selanjutnya saya tetap masih sama dengan strategi itu, atau kunci dasar trading itu tetap sama, trend dan SNR itu aja yang saya pakai. Tinggal durasi kita yang menentukan ya, profit atau tidaknya nanti itu tergantung prediksi kita untuk menentukan harga itu menuju ke area support dan resistennya ya. Pendukung tren ya. Yang kedua support dan resisten adalah untuk menentukan durasi kita, bahwa kekuatan harga masih mencapai support resistennya apa enggak, kan gitu. Oke teman-teman ya, pokoknya tonton terus video saya, video-video saya nanti selanjutnya. Jangan lupa yang baru jumpa channel ini di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-temanku yang khususnya masih baru dan belum konsisten. Terus di like ya, di share kepada teman-teman yang sama-sama belajar. Ayo, ada channel yang
bisa memberikan motivasi, bagikan biar kita sama-sama belajar trading, bisa konsisten dengan trading plan kita ya. Dengan trading plan kita bisa konsisten dengan modal kecil, dengan memakai kunci dasar tradingnya, mengetahui dasar tradingnya, nanti teman-teman bisa konsisten ya, bisa mengatur semuanya. Jadi dengan trend dan SNR kita bisa mengatur money management, mengatur fisiologi, kesabaran ya, konsisten ya di dalam kita trading untuk mendapatkan cuan ya. Jadi trading plan kita bisa konsisten. Kalau belum punya dasarnya, kalau bisa mengetahui dasarnya, otomatis teman-teman akan lost doll ya. Kalau hanya mengandalkan bentuk pola candlestick dan indikator, itu nggak selamanya bisa dipakai. Yang bisa dipakai konsisten itu adalah trend dan NSR. Oke ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya bagi yang punya PDF, bukan saya mengalihkan perhatian ya, cuman coba teman-teman yang sudah punya PDF sepertinya mengerti ya apa yang saya sampaikan. Bukan saya menggurui, tapi setidaknya saya berbagi pengalaman apa yang saya, atau berbagi ilmu yang saya dapatkan ya setelah saya belajar sekian lama ya. Jadi bagi para yang punya PDF, bukan saya mengalihkan perhatian kepada pemula, tapi setidaknya kita ayolah tunjukkan bahwa kita itu seorang manusia yang suka bersedekah gitu loh, atau suka berbagi gitu loh. Jadi jangan jadi orang yang suka menyembunyikan sesuatu yang kita bisa ya. Karena ilmu itu yang kalau punya ilmu itu kita harus wajib membagikan kepada orang yang belum tahu. Jadi nggak boleh ilmu disimpan, karena kalau disimpan itu ya kita sendiri yang nanggung. Tapi kalau kita bagikan kepada yang belum bisa, setidaknya dia jadi bisa, jadi ada manfaatnya. Oke ya teman-teman ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang punya PDF. Kalau memang nonton ya, saya minta maaf, saya menjelaskan yang dari nol ya, istilahnya dari kunci dasar trading. Saya nggak menjelaskan tentang basic, menjelaskan tentang bentuk pola candlestick dan indikator ya. Jadi saya mohon maaf, betul-betul minta maaf pada yang punya PDF. Bukan saya mengalihkan perhatian kepada teman-teman yang baru ya. Berulang kali saya katakan, intinya saya minta maaf lah kalau memang saya lancang ya. Yang jelas saya nggak mau terbebani oleh ilmu yang saya punya ya. Oke ya teman-teman yang masih baru, di komen ya, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab lewat video ya. Dan juga diklik tombol notifikasinya agar video-video selanjutnya teman-teman yang baru tidak ketinggalan ya. Dan buat yang sudah subscribe, jangan bosan ya dengan video saya, karena ada yang mungkin bisa diambil manfaatnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-temanku, belajar ya, fokus ya, jangan pernah lelah kalau kita kepengen bisa. Oke ya, salam profit.